Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Tresnawati dengan NIM 8602022899. Saya akan menjelaskan tentang praktikum IPA di SD tentang jenis dan bentuk gelombang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan praktik ini. Yang pertama, mengamati dua jenis gelombang, transversal dan longitudinal. Yang kedua, menggunakan alat sederhana seperti selinki dan kabel listrik untuk memahami arah getaran dan arah rambat gelombang. Alat dan bahan yang diperlukannya, yang pertama selinki, yang kedua kabel listrik, yang ketiga lantai, yang keempat karet gelang, yang kelima rekan kerja untuk membantu memegang ujung selinki atau kabel listrik. Saya akan menjelaskan proses selinki menggunakan karet gelang di tengah selinki. Penggunaan selinki dengan karet gelang di tengahnya bisa dijadikan alat bantu untuk efektif untuk mengamati gerakan gelombang secara lebih jelas, terutama dalam demonstrasi gelombang longitudinal dan transversal. Berikut penjelasan tentang proses praktiknya. Persiapannya, rentangkan selinki secara lurus di atas lantai. Ikatkan karet gelang di tengah selinki. Tujuannya menandai bagian selinki yang mudah diamati pergerakannya saat gelombang lewat. Untuk langkah-langkahnya, pegang salah satu ujung selinki, rekanmu pegang ujung lain. Lakukan dorong tarik secara horizontal sejajar arah selinki. Dan perhatikan gerakan karet gelang saat gelombang lewat. Hasil pengamatannya, karet gelang akan bergerak maju mundur, kecil mengikuti gelombang konversi dan regangan. Tidak naik turun, hanya gerakan horizontal. Jadi kesimpulannya, gerakan karet menunjukkan getaran sejajar arah rambat sama dengan gelombang longitudinal. Untuk praktek gelombang transversalnya, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pegang satu ujung selinki, rekanmu tetap memegang ujung satunya. Goyangkan ujung selinki ke atas dan ke bawah secara cepat, amati pergerakan karet gelang. Hasil pengamatannya, karet gelang akan bergerak naik turun saat gelombang melewati bagian tengah selinki. Gelombang merambat ke arah horizontal, tetapi gerakan partikel karet gelang vertikal. Kesimpulannya, jadi gerakan karet menunjukkan getaran tegak lurus arah rambat sama dengan gelombang transversal. Sekarang yang kedua, itu proses kabel listrik menggunakan karet gelang. Penjelasan proses demonstrasi gelombang menggunakan kabel listrik yang diberikan karet gelang di tengah-tengahnya. Tujuan praktik ini menunjukkan perilaku partikel dalam gelombang transversal menggunakan karet gelang di tengah kabel untuk memudahkan pengamatan getaran pada titik tertentu selama gelombang transversal. Rentangkan kabel listrik secara lurus di lantai atau digantung longgar antara dua titik. Ikat karet gelang di tengah-tengah kabel. Ikat dan tahan salah satu ujung kabel pada benda tetap atau dengan rekan kerja. Pegang ujung lainnya dan goyangkan ke atas dan ke bawah secara teratur. Amati gerakan karet gelang saat gelombang merambat. Hasil pengamatannya, karet gelang akan bergerak naik dan turun saat gelombang melewati titik itu. Meskipun gelombang merambat ke samping, karet gelang hanya bergerak secara vertikal, naik turun di tempatnya. Jika getaran dilakukan dengan ritme tertentu, bisa terbentuk gelombang stasioner di mana titik-titik tertentu tidak bergerak dan yang lainnya bergerak maksimal, perut gelombang. Kesimpulannya, jadi gelombang yang terbentuk pada kabel listrik adalah gelombang transversal karena arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat. Karet gelang menunjukkan bahwa partikel medium atau kabel tidak berpindah posisi secara keseluruhan, melainkan bergetar di tempat. Dan jika kamu menggunakan lebih banyak karet gelang, kamu dapat melacak bentuk gelombang secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang praktikum jenis dan bentuk gelombang pada praktikum IPA di SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.